Hai, perjuangan susah masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukurlah alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa belajar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengerjakan contoh-contoh soal TOEFL. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan e-course saya atau kelas online saya. Sudah ratusan orang sudah bergabung dan banyak sekali orang yang sudah ngasih testimoni. Mereka bisa lolos dan bisa mencapai skor TOEFL di atas 500, bahkan ada yang di atas 550. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Dan yang belum mencapai skor TOEFL di atas 500 atau 550, saya doakan Anda juga bisa menyusul sehingga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Dan saya mohon maaf sekali, sudah lama saya tidak buat video, kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu ini saya tidak buat video karena saya lagi sedang fokus untuk membuat buku ketiga saya, yaitu adalah belajar listening TOEFL dari nol. Ini sudah saya buat, ini sudah saya konsep bagaimana Anda belajar TOEFL dari nol, khususnya di listening khususnya di listening. Jadi pengalaman saya ketika saya belajar TOEFL, khususnya di listening, saya pikir ulang. Saya renungkan, dan saya ajarkan cara bagaimana menganalisisnya, pola-pola listening. Di video sebelumnya saya sudah bocorkan satu materi, yakni dengan comparative form. Jadi negatif ketemu positif komparatif sama dengan positif superlatif. Negatif ketemu negatif komparatif sama dengan negatif superlatif. Itu salah satu bab yang ada di buku belajar listening TOEFL dari nol. Dan sekarang masih proses pembuatan video. Nanti kalau sudah launching, Anda bisa memesan dan Anda bisa pelajari bagaimana saya belajar listening dari nol. Kenapa? Karena kebanyakan orang bingung ketika menentukan atau menjawab soal khususnya di listening. Mereka hanya syukur tebak-tebak sehingga mereka salah. Ternyata di listening itu ada polanya. Saya pribadi, saya dulu waktu S1 jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, TOEFL saya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Saya hanya mengandalkan kemampuan saya dalam bahasa Inggris. Dan kelemahan saya pada waktu itu adalah saya tidak mempelajari trik dan strategi bagaimana mengerjakan dengan cepat, sehingga skor saya juga tidak begitu bagus. Tapi ketika saya pelajari banyak buku seperti bukunya Longman, bukunya Peterson, Cliff, bukunya macam-macam buku yang dari luar negeri, saya bisa mencapai skor TOEFL yang tinggi yang tidak perlu saya ceritakan kepada Anda. Intinya kalau saya mau tes TOEFL targetnya berapa, saya mesti lolos insya Allah gitu. Kalau targetnya di bawah 550, saya nggak usah belajar biasanya, langsung tes bisa. Tapi kalau di atas 550, tetap saya harus persiapan, mempertajam listening saya, mempercepat analisis mengerjakannya. Tapi kalau di bawah 550, langsung tes saja siap. Kenapa? Karena sudah pernah belajar. Maka dari itu, nanti belajar listening dari nol ini saya akan share cara saya belajar plus strategi-strateginya, cara mengerjakan soalnya. Di sini ada latihannya juga. Anda bisa kerjakan latihannya. Setelah kerjakan latihannya, Anda cocokkan pekerjaan Anda dengan apa? Pekerjaan Anda dengan cara saya menganalisis. Nah, itu sangat penting. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan kita selanjutnya di soal 110 sampai 113 ya. 110 sampai 113. Ini adalah Structure and Written Expression yang saya ambil dari bukunya Longman, Preparation Course for the TOEFL Test. Buku ini saya akan ajarkan strateginya, saya akan bedah bagaimana cara cepat mengerjakannya. Oke, soal nomor 110 ya. Fossil fuel like coal, oil, and gas produce carbon dioxide when bla bla bla. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di pola ini sebenarnya ada pola pembuangan. Ini adalah masuk pada
complex sentence. Nah, ini kalau Anda nggak ngerti, Anda mesti bingung. Ini adalah pola complex sentence. Lah, pola complex sentence itu apa, Sir? Pola complex sentence di situ adalah pola di mana dalam satu kalimat itu terdapat satu independent clause dan satu dependent clause. Jadi dalam satu kalimat itu terdapat satu independent, satu dependent. Nah, ini minimal ya, minimal. Ini adalah satu independent, satu dependent. Lah, di sini kalau di buku saya yang pertama, ini konsep belajar TOEFL dari nol, ini tujuannya untuk ngupgrade dari basic ke advance, ini di bab 28. Lah, di situ ada pola complex sentence. Lah, di sini subjeknya adalah fossil fuel. Ini adalah subjeknya. Ini adalah noun-nya, noun ya, noun atau subjeknya. Lah, di sini sebenarnya ada pola pembuangan. Di sini, ini ada which are like coal, oil, and gas. Nah, di sini ada kata which are. Ini, which are ini ada di proses pembuangan. Lah, kok ngerti ada proses pembuangan, Sir? Karena di sini ada verb-nya. Verb utamanya ini. Jadi verb utamanya adalah produce yang artinya menghasilkan. Lah, di sini like coal, oil, and gas di sini menjelaskan kata fossil fuel. Jadi like coal, oil, dan gas ini menjelaskan fossil fuel. Lah, di sini di proses yang disebut dengan proses reducing. Proses reducing itu adalah proses pembuangan di mana yang dibuang biasanya konektor yaitu which sama to be-nya yaitu are. Langsung kalau ini karena ini like ini adalah adjektif berarti langsung fossil fuel like coal, oil, and gas. Lah, di sini sesungguhnya ini semuanya jadi subjek. Kenapa? Karena di sini sebagai adjective phrase. Nah, ini like coal, oil, and gas ini adalah adjective phrase di mana adjektif itu menjelaskan kata benda yaitu fossil fuel. Lah, which are-nya dibuang di proses reducing. Waduh, pusing, Sir. Iya, pusing karena ini levelnya sudah level advance. Makanya saya sarankan Anda belajar di buku pertama saya untuk belajar dari basic ke advance dulu. Lah, baru nanti Anda belajar strategi-strateginya. Saya akan mengajarkan banyak strategi di situ. Lah, di sini produce di sini ini adalah verb-nya. Fossil fuel like coal, oil, and gas di sini adalah subjeknya. Verb-nya adalah produce. Lah, carbon dioxide ini adalah objeknya. Lah, when ini adalah adverb-nya. Lah, when di sini adalah adverb ya. When di sini adalah adverb. Lah, karena di sini adalah adverb, ini adverb-nya ternyata terdiri dari subjek dan verb. Nah, ini disebut dengan adverbial clause. Nah, jadi adverb yang terdiri dari subjek dan predikat disebut dengan adverbial clause. Di soal ini sangat kompleks sekali. Di sini ini babnya adalah yang depan adjective phrase, yang belakang adalah adverbial clause. Nah, adverbial clause di sini harus terdiri dari subjek dan verb. Nah, di sini ya yang mana nih? Yang subjek dan verb di sini adalah jawaban B sama jawaban C ya. Jadi jawaban apa? B sama jawaban yang C, yang adverbial clause di situ. Lah, they burned. Lah, they burned. Ternyata di sini adverbial clause-nya ini berupa pasif. Lah, di sini adverbial clause-nya berupa pasif. Lah, kalau ini berupa pasif, ini berarti salah. Terbakar bukan membakar. Kenapa? Karena they-nya di sini, they-nya ini kembali ke fossil fuel. Fossil fuel di situ apa? Di situ subjeknya berupa benda.
Lah, ketika ini berupa benda, nggak mungkin itu adalah berupa aktif, tapi berupa apa? Pasif. Kalau berupa pasif, berarti ini harusnya they are burned. Ini benar. Tapi karena ini nggak ada R-nya, berarti ini jadi salah. Lah, di proses ini di adverbial itu bisa berubah menjadi adverbial phrase. Adverbial phrase. Dengan proses yang disebut dengan proses reducing. Lah, proses reducing bagaimana, Sir? Reducing itu subjeknya sama auxiliary-nya dibuang dan verbnya langsung verb ing jika aktif dan verb 3 jika pasif. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C, burned. Ya. Terbakar, bukan membakar tapi terbakar. Fossil fuel yang terbakar. Ketika fossil fuel itu terbakar, bukan fossil fuel itu membakar. Ini mohon maaf, ini penjelasannya agak sedikit panjang. Kenapa? Karena ini saya pengen mengajarkan secara runtut, secara sistematis. Kalau bingung, wajar. Kenapa? Karena basic Anda masih belum begitu kuat. Tapi kalau Anda sudah mengetahui pola-polanya, tak pikir ini sudah sangat runtut ya. Saya ulangi lagi. Jadi fossil fuel di sini subjek, like coal, oil, and gas. Di sini ada proses yang disebut dengan proses reducing. Sebenarnya ada kata yang dibuang, which are-nya dibuang, makanya langsung like. Lah, jadi karena ini adalah adjective phrase. Jadi fossil fuel sampai gas ini adalah subjek, verbnya adalah produce. Karbon dioksida ini adalah objek. Lah, ketika ada when, ini adalah adverb nih. Adverbnya di sini adalah adverbial clause. Harus ada subjek, harus ada verbnya. Lah, karena di sini subjeknya di sini fossil fuel subjeknya, maksudnya ini kembalinya, kata gantinya itu adalah fossil fuel, maka fossil fuel ini kan benda nih, maka yang dibutuhkan bukan aktif, tapi pasif. Kalau pasif ini they are burned, benar. Tapi kalau ini adalah pasif, maka di situ ada proses yang disebut dengan adverbial phrase ya, adverbial phrase. Nah, di sini ada proses pembuangan di mana yang dibuang adalah auxiliary sama auxiliary subjek sama auxiliary-nya. Nah, subjek sama auxiliary-nya. Jadi di sini dan verbnya akan berubah menjadi verb ing aktif, verb 3 pasif. Nah, di sini yang benar adalah yang C. Kalau yang B ini kalau ada R-nya, they are burnt, fossil fuel itu terbakar, itu bisa jadi benar. Tapi karena nggak ada R-nya, jadi salah. Ya, bisa dipahami ya. Yang ngantuk jangan diteruskan, pause dulu, minum kopi dulu. Lah, saya mengajar Anda juga sambil minum kopi nih, sambil menikmati biar encer otaknya ya. Nah, maka dari itu Anda bisa minum kopi dulu, Anda pause dulu, minum kopi dulu, sediakan cemilan dan lain sebagainya. Lah, kalau saya biasanya minum kopinya ini kopi Cap Bidang. Ini produknya tim Rumah Cerdas Bahasa Inggris ya. Jadi ada tim Rumah Cerdas Bahasa Inggris, dia bekerja untuk ngedit videonya Rumah Cerdas Bahasa Inggris sambil membuka warung kopi. Nah, sambil membuka warung kopi dan saya dikirimi, "Sir, otaknya biar encer kalau membuat video." Nah, ini untuk Sir ini Cap Bidang. Anda bisa cari kopi Cap Bidang ini di mana? Di Shopee ya. Anda bisa cari di sana. Ini saya bukan mempromosikan, tidak, karena saya dikirimi terus saya minum terus ternyata kopinya enak luar biasa. Saya langsung biar mata saya ketika saya buat video, dan ini saya rekomendasikan kalau Anda mau ngopi dengan kopi yang murni. Ini kopinya murni. Ini kopinya murni sekali, tidak ada campuran, Mas.
kopi deso, kopinya murni. Jadi tidak ada campuran. Biasanya kalau kopi itu dicampuri beras ataupun dicampuri jagung. Nah, kalau ini kopinya murni. Dan saya dikirimi tiga bungkus dan sekarang sudah habis 1 bungkus. Nah, Anda bisa cari kopi cap bidang di mana? Di Shopee kalau pengen ngopi yang murni. Nah, lanjut ya. Oke, soal nomor 111. Not until Nellie Taylor Rose was elected governor of the Wyoming in 1924, bla bla bla, as the governor of the United States. Di sini sangat mudah sekali ya. Saya mengatakan sangat mudah, di sini ada kata not until. Not until di situ adalah negatif expression. Negative expression itu berada di awal, maka di situ harus dilakukan teknik yang disebut dengan teknik inversion ya. Teknik inversion di situ adalah teknik pembalikan. Teknik pembalikan di mana auxiliary-nya itu lebih dulu daripada subjek. Kenapa? Karena ada not until, negative expression berada di depan. Ini tekniknya adalah inversion. Auxiliary-nya harus lebih dulu daripada subjeknya. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini di bab 27, materi baru kalau menurut saya, karena saya bingung nggak bisa mengerjakan, saya cari ini babnya apa. Akhirnya saya tulis, saya kumpulkan, di situ ada 15 pola untuk apa? Untuk teknik inversion di sini. Salah satunya adalah negative expression berada di depan, maka harus diinversi. Maka di sini auxiliary-nya harus lebih dulu daripada subjek. Kita bisa tebak langsung jawabannya yang D. Karena di sini adalah auxiliary, a woman ini adalah subjek, serve ini adalah verb-nya. Nah, di sini jawabannya yang D. Ini adalah tekniknya adalah inversion. Karena apa? Karena negative expression berada di awal kalimat dan auxiliary harus lebih dulu daripada subjek. Jawabannya yang D. Mudah bukan? Ayo terus semangat ya. Kalau ngantuk, pause dulu. Minum kopi dulu, makan cemilan dulu. Jangan dilanjutkan. Dan sebelum belajar dengan saya, Anda tulis soalnya dulu. Analisis menggunakan pulpen yang berbeda supaya Anda lebih masuk dan lebih lama ya, memorinya, karena kita menggunakan otak kanan ya. Terus mari kita bahas selanjutnya. Kita harus semangat ya. Karena semangat bahan bakar untuk mencapai kesuksesan. Soal nomor 112. The music on the compact disc CD is recorded by laser. Nah, di sini ini jelas kita langsung bisa menebak. Salahnya mesti yang C. Kenapa yang C? Lah di sini subjeknya adalah music. Ini subjek ya. The music subjeknya adalah berupa benda. Jadi apabila subjeknya itu berupa benda, itu adalah bentuk kalimat apa? Pasif. Jadi harus bentuk berupa kalimat pasif. Kalimat pasif di situ rumusnya adalah be plus verb 3. Tandanya adalah apabila subjeknya berupa benda, ini adalah bentuk kalimat pasif. Contoh, bola itu menendang atau ditendang. Bola ditendang, ya toh? Bola ditendang. The ball is kicked by. Nah, tanda yang kedua di sini ada kata by-nya, oleh. Nah, oleh ini adalah bentuk kalimat pasif. Rumusnya adalah be plus verb 3. Jadi be ini sudah ada be-nya, ini harusnya verb 3, harusnya recorded, gitu aja. Di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah lengkap. Di situ ada 8 tenses yang bisa digunakan untuk pasif. Yang pertama adalah simple present, present continuous, present perfect. Simple past, past continuous, past perfect. Simple future, future perfect. Di situ ada 8 tenses yang bisa dipasifkan. Anda harus belajar juga kalimat pasif ini. Polanya adalah be plus verb 3. Jadi jawabannya yang salah adalah yang C. Lah di sini bedanya, kalau ini nyari yang benar, kalau yang ini nyari yang error. Makanya disebut dengan error analysis. Yang salah yang mana? Oke, terus terakhir ya, nomor 113. Alaska has more active glacier as the rest of the inhabited world combined. Ini yang salah yang mana? Bisa langsung ditebak. Ini yang salah yang A. Kenapa? Karena di sini ada more. More itu adalah komparatif
degree. Lah, more itu apa? Comparative degree. Lah, more di sini harus diikuti dengan than. Nggak boleh as. Ini babnya comparative degree. Anda cari di buku-buku bahasa Inggris tentang comparative degree. Nah, Anda akan menemukan pola ini. Kalau di sini sudah lengkap banget itu. Anda ini sudah lengkap banget. Di situ saya ajarkan aturannya. Jika one syllable bagaimana, jika two syllable, three syllable. Kapan ditambahkan IR, kapan tambahkan more, aturannya bagaimana, pola-polanya bagaimana, sudah lengkap di sini ya. Anda bisa langsung pelajari. Khususnya saya rekomendasikan Anda belajarnya di e-course, di kelas online saya. Kenapa? Di situ lebih lengkap. Jadi Anda buka buku, bukunya nanti dikirimkan karena yang gabung kelas online, bukunya saya kirimkan secara gratis plus subsidi ongkir 30.000. Jadi Anda bisa langsung buka buku plus nonton video materi saya. Di situ banyak materi plus pembahasannya, lebih lengkap karena itu adalah versi terbaru. Lah, apa bedanya buku konsep belajar TOEFL dari nol sama Longman ini? Lah, buku Longman ini kalau Anda sudah levelnya advance, Anda bisa langsung belajar di buku Longman ini. Anda bisa pelajari sendiri. Tapi kalau Anda masih levelnya basic, Anda bahasa Inggrisnya masih menengah ke bawah, belajar buku ini sama dengan Anda mesti pusing. Anda beli bukunya tok, setelah itu Anda taruh di rak Anda dan Anda sulit untuk mempelajari. Makanya saya buat buku-buku yang ngajarkan TOEFL dari nol. Di sini ada konsep belajar TOEFL dari nol. Ini adalah buku untuk mengupgrade dari level basic ke advance. Nah, di sini ada belajar listening TOEFL dari nol. Ini juga bagaimana belajar listening dari nol. Ini sudah saya tapi belum rilis ya, belum dicetak karena masih proses membuat video. Lah, jadi Anda bisa belajar langsung dengan saya khusus tapi melalui media video. Lah, terus yang terakhir di sini ada buku vocabulary TOEFL dari nol. Ini untuk menunjang kosakata Anda. Jadi kalau Anda kosakatanya banyak, saya pikir Anda lebih mudah untuk menganalisis karena apa? Bahan bakarnya kosakata. Dan Anda harus cicil sehari menghafalkan 50 berarti 1 bulan 50 kali 30 berarti 1.500, 3 bulan Anda sudah menghafalkan 4.500 dan Anda semakin mampu dalam mengerjakan soal TOEFL. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Sekian, terima kasih.